Baik, selamat datang untuk Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan praktikum dari routing statik. Ya, jadi setelah mempelajari materi routing statik, di sini kita akan praktikum bagaimana routing statik itu bekerja. Dengan cara yang pertama, kita mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ya, jadi ini adalah skema jaringan pada praktikum routing statik dan sudah saya buatkan di Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama kita harus buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Oke, jadi kita di sini selain membuat jaringannya juga kita tentunya harus men-setting setiap IP yang ada. Gitu. Baik, contohnya pertama kita buat dulu untuk PC dan PC untuk router pertama yang terhubung dengan PC1 dan PC2. Nah, untuk PC1 dihubungkan dengan router itu kita menggunakan kabel crossover. Ya, atau bisa saja kita untuk lebih mudahnya tinggal memilih automatically choose connection type gitu ya. Nah, setelah itu kita setting IP konfigurasinya. Nah, untuk PC pertama itu IP address-nya di atas 192.168.1.1 ya, karena dia berada di subnet pertama ya. BTW ini kita menggunakan /26 ya, berarti kita otomatis menggunakan subnet 192 itu /26, berarti subnetnya terbagi menjadi 4 subnet ya, itu batasnya dari 0 sampai 63 seperti itu. Nah, lalu default gateway-nya kita setting yaitu titik 62 ya, jadi PC1 ini punya gateway terhadap router pertama yaitu gateway-nya 62. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk PC2 kita atur IP konfigurasinya yaitu PC2 memiliki IP address 1.65. Untuk subnetnya ya, karena dia berada dalam menggunakan /26 maka otomatis menggunakan 192. Dan juga untuk gateway-nya sudah ditentukan yaitu 126 ya. Jadi di sini router pertama itu menggunakan 4 subnet block ya, yaitu /26, dan PC1 ini berada di subnet yang pertama dan PC2 itu berada di subnet kedua. Nah, lalu di sini kita juga membuat router kedua. Nah, untuk router kedua di sini menggunakan /25 ya, berarti di sini hanya menggunakan 2 subnet block saja, yaitu subnet pertama dan subnet kedua. Nah, di sini kalau dilihat ini kan, ini mereka masih dalam satu jaringan yang sama. Router 1 dan router kedua ini masih dalam satu jaringan yang sama. Ya, PC1 ada di subnet blok pertama, PC2 ada di subnet blok kedua. Nah, PC3 itu berada di subnet ketiga, tapi dia digabungkan dari subnet 3 dan subnet blok 4 seperti itu. Ya, nah, dan di sini sudah ditentukan bahwa untuk PC3 itu IP konfigurasinya yaitu 1.253. Untuk subnetnya kita menggunakan 128 karena menggunakan /25 ya, /25 berbeda dengan /26 ya, dan punya default gateway yaitu 254, artinya 254 nah, dan itu terhubung dengan router kedua. Nah, dari router, setelah kita menghubungkan PC ini dengan router, tentunya kita harus setting juga untuk para routernya ini. Untuk fast internet 0/0 ya, berarti dia terhubung dengan PC pertama, itu kita atur gateway-nya dulu yang titik 62, juga kita atur subnetnya. Lalu juga yang kedua ya, ini untuk fast internet 1/0, berarti dia untuk PC kedua ya, berarti gateway-nya itu 126 ya, gateway untuk PC kedua, subnetnya 192. Oke, lalu kita juga atur untuk router kedua juga sama fast internet, karena hanya satu yang terhubung, pasti otomatis dia terhubungnya di fast internet 0/0 ya. Untuk gateway-nya 254, subnetnya 128. Nah, di sini setiap router itu kan, di sini kan routernya terhubung dengan router 1 terhubung dengan router kedua, nanti juga dia bakal terhubung dengan router ketiga
Nah, router 1 itu bisa dihubungkan menggunakan serial DCE. Serial DCE ke router 1 ke router 2. Ya, ini khusus untuk router. Oke, nah di sini tentunya setelah kita hubungkan dengan router, setelah kita hubungkan tentunya kita juga tetap harus setting manual ya. Jadi kita settingin untuk IP-nya, kita harus tahu bahwa oh ternyata router 1 dan router 2 itu terhubung dengan IP 12.12.12.0 dengan /24. Berarti otomatis di sini /24 itu si IDR-nya hanya satu, otomatis subnet blocknya hanya satu. Jadi kita nggak perlu membagi subnet blocknya seperti itu. Ya, dan di sini kita aturnya melalui serial 20 ya, karena dia terhubung dengan port serial 12.12.12. Nah, di sini 12.12.12 ini adalah gateway untuk router kedua. Ya, di sini kan router kedua kan masuk ke router pertama. Nah, di sini itu dia masuknya melalui port 12.12.12.1 ya, melalui IP address ini. Sedangkan untuk subnetnya karena dia /24 otomatis dia menggunakan 255.255.0 ya, karena tidak terbagi gitu kan. Kecuali kalau untuk /26 dan /25 dia kan terbagi menjadi beberapa subnet, sedangkan untuk /24 tidak terbagi ke beberapa subnet, hanya satu subnet block saja. Dan juga untuk router 2 juga kita atur agar router 1 itu juga bisa masuk ya. Nah, ini untuk gateway-nya berarti 2.2 berarti ya 12.12.12.2. Untuk subnetnya 255.255.0. Oke. Nah, lalu kita munculkan juga yaitu untuk router ketiga. Nah, untuk router ketiga pertama dia terhubung dengan server 1 dan server kedua. Nah, untuk server pertama itu dia berada di IP 33.33, dan untuk server kedua kita atur juga 43.43. Nah, untuk server pertama dia berada di host IP 1 ya, berarti kita juga setting juga IP address-nya 33.33.1 ya, karena di network 33 dan host IP-nya 1. Nah, lalu subnetnya 255.0 ya. Kenapa? Karena /24 ya, dia kasusnya juga sama seperti antar router ini ya, yaitu /24 jadi tidak terbagi dan punya gateway 33.33.3. Nah, gateway 33.33 ini akan masuk ke router ketiga di sini ya, dan ini juga berlaku ke hal yang sama untuk server 2 ya. Untuk server kedua IP konfigurasinya kita atur juga server 2 ini ada di host IP 1 ya, terus IP address-nya 43.43.1, dan untuk subnetnya berada dia di 255.0 ya, karena /24 juga sama seperti server 1, dan gateway-nya dia 43.43.3 ya, karena sudah diatur. Nah, sudah ditetapkan ya bahwa oh ini sesuai gambar itu ya, bahwa ini router 3 itu gateway-nya 3.3, router kedua router pertama tuh gateway-nya 1, router kedua itu 2, seperti itu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya, bahwa setiap kita setting router itu kita harus pastikan bahwa interface-nya on, port statusnya on gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita settingin, sudah kita settingkan tapi nggak di on kan ya, sama aja dia tetap nggak mau nyala seperti itu ya. Jadi kita harus settingkan, jadi setiap kita setting router itu harus pastikan dia on semua. Ini on, ini juga on seperti itu. Ini juga oh ya, ini karena ini kosong ya, jadi otomatis ke on. Nah, lalu setelah terhubung kita juga atur serial untuk router ketiganya ya. Yang pertama router ketiga ke router 1 ya, ini kan router ketiga ke router 1 itu dia masuk ke serial 2. Nah, untuk IP address-nya 13.13.1. Nah, ini adalah gateway ya, ini adalah gateway untuk router pertama. Jadi agar router pertama tuh bisa masuk itu kita menggunakan 12.13.1. Nah, untuk router kedua juga sama, untuk router 3 dan router 2 ya, dia di serial 3, dan untuk IP address-nya dan untuk gateway-nya kita gunakan 23.23.2. Subnetnya juga sama 255.0 seperti itu.
Oke, dan juga pastikan di on kan port statusnya sehingga nanti bisa terhubung. Ya, jadi ya kita sudah berhasil membuat skema jaringannya. Ya, jaringan dari router statik ya. Nah, setelah itu kita isikan tabel routing statik pada setiap router sebagai berikut. Ya, tabel routing statik di sini maksudnya adalah kita mengaturkan setiap istilahnya hubungan antar tiap router ini. Ya, disinilah praktikum router statik ini dimulai gitu ya, bahwa kita harus mengatur hubungan antar routernya gitu ya, agar misalkan dari PC 1 misalkan mau ke server gitu ya, atau PC 1 ke PC 3 tuh dia tetap bisa jalan seperti itu. Jadi harus kita settingkan router statiknya. Router statik. Nah, di sini kita masukkan ya, yang pertama 192 ya 128 maksudnya 128. Untuk gateway-nya menggunakan 12.2. Nah, di sini sudah saya settingkan juga. Nah, 192.168 ini adalah untuk router hubungan antara router 1 dengan router kedua. Ya, di sini kan setelah terhubung kan dia walaupun sudah terhubung melalui serial kan tetap nggak bisa kan, tetap nggak bisa jalan sendiri. Jadi kita harus hubungkan secara manual. Jadi kita harus atur juga gitu ya, bahwa untuk networknya ya kita masukkan aja misalkan yang 192 168.1.128 ya, ini untuk network ini ya, agar router 1 tuh bisa masuk ke ini ya. Untuk maskingnya kita gunakan 128 ya, 128. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan slash CIDR nya ini ya, dan juga agar router 2 nanti bisa masuk ke router pertama. Untuk gateway-nya ya kita gunakan 12.2 ya, yaitu gateway dari router kedua. Jadi nanti anggapannya ini dia mengatur hubungan dari router 1 dari sini itu ke router kedua. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ini yaitu 33.33, destinasi keduanya yaitu 33.33. Nah, itu adalah destinasi untuk ke server pertama ya, untuk server pertama ya. Otomatis kita settingkan juga, jadi kita masukkan 33.33.0. Nah, lalu netmasknya kita masukkan 55.0. Nah, kenapa kok 55.0? Karena CIDR nya /24 ya, jadi dia nggak perlu dibagi-bagi. Untuk gateway-nya kita menggunakan 36. Next hop-nya atau gateway-nya kita menggunakan 13.13.0 ya. Kenapa? Karena misalkan kita dari router sini itu kan pengen pergi ke server kan harus lewat jalan toh. Nah, jalannya kan ya berupa 13.13.0 ini. Bisa saja dia pergi ke lewat sini ya, dia bisa saja lewat sini ya, tapi buat apa gitu loh. Kalau misalkan ada jalannya lebih dekat ya lebih baik gunakan 13.13.0 ya. Dia dari router 1 ke router 3 langsung lewat 13.13 ini lalu ke server 1 seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu 43.43.0 ya, ini adalah untuk server kedua. Jadi dari router 1 ke router 3 lalu ke server 2 itu melalui netmask 55.0. Alasannya karena gunakan /24. Untuk gateway-nya kita gunakan 13.13.0 ya, karena ya buat apa pergi ke server kedua tapi gunakan jalan yang muter lah istilahnya seperti itu. Lebih baik gunakan jalannya langsung aja. Dan juga sama, kita juga atur juga tabel routing statiknya untuk router kedua ya. Untuk statiknya 2.0. Nah, ini untuk yang pertama ya, destinasi pertama ini dia digunakan untuk menghubungkan antara router kedua dengan router 1 ya. Jadi sama router 1 kan nanti dia diatur hubungannya dengan router 2, kita juga sama akan terjadi hubungan timbal balik seperti itu ya. Jadi nanti router 1 ngirimkan ke router 2, nah router 2 juga bisa istilahnya kirim pesan juga seperti itu ya. Nah, ini untuk /25 ya, gunakan /25. Subnetnya berarti 128. Untuk gateway-nya gunakan 12.12.1 ya. Jadi
nanti dari router 2 bisa masuk ke router 1, router 1 bisa masuk ke router 2. Nah, untuk juga sama, tapi routingnya juga kita atur 3333. Ini untuk server pertama, sama seperti router pertama tadi. Lalu juga ya kedua juga sama, server kedua juga sama 4343/24. Untuk via-nya lewat 23.23. Ya, karena ini kan jalan langsung dari router 2 ke router 3 kan. Itu seperti itu. Nah, lalu yang terakhir untuk router 3, dia ada destinasi ke kedua lokasi aja, yaitu 192.1.0 dan 1.128. Nah, 1.0 ini dia digunakan untuk menghubungkan router 3 dengan router pertama. Ya. 3 untuk router pertama ya, melalui via 13.13.0 ya, 13.0. Nah, sedangkan untuk router kedua gunakan itu dia tujuannya ke 128 ke IP 128 melalui IP 23.23.0 ya. Jadi nanti agak terjadi hubungan timbal balik kan. Router 1 disettingkan untuk router 2, router 2 juga disettingkan ke router 1, router 1 juga disettingkan ke router 3, router 3 juga disettingkan ke router 1, seperti itu. Nah, jadi nanti dia bisa jadi komunikasi gitu, nggak hanya nggak hanya misalkan router 1 ngirimkan ke router 3, di router 3 diam aja. Nah, itu nggak akan terjadi seperti itu kalau kita sudah aturkan routing statiknya. Setelah itu kita coba ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut ya. Oke, kita aturkan untuk simulasi, kita aturkan yang di filternya untuk ICMP nya saja ya. Kita akan coba mengirimkan paket simple video ya dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita lihat apa yang terjadi gitu ya. PC 1 ke PC kedua, kita coba kirimkan apa yang terjadi. Nah, di sini kan bisa mencari kalau PC 1 nyari apakah ada IP yang masih sama gitu ya dalam satu subnet. Ini error ini ya. Nanti PC 1 ke PC 2, saya kirimkan ke router 1 karena gak nemu ada di subnetnya pertama. Nah, ternyata router 1 nemu, oh ternyata ada di PC 2 ya, dan ternyata bisa dibalik ya karena mereka masih dalam satu subnet yang masih dalam satu router yang sama walaupun berbeda subnet, seperti itu. Successful. Oke, lalu selanjutnya untuk PC 1 ke PC 3, dari PC 1 ke PC 3 kita aturkan juga. Coba lihat ya, kita lihat, oh ternyata dia langsung ke router 2. Nah, kenapa? Karena setelah dicari ya ternyata IP yang kita cari itu ternyata dia berbeda router, dia udah beda router. Dan otomatis karena kita sudah aturkan table routingnya ya dari 1 ke router 3 ke router 2 ke router 2, otomatis dia bisa router 2 ngirimkan ke PC 3, PC 3 terima, dikirimkan lagi ke router 2, router 1, lalu ke PC 1 ya, tetap bisa karena dia masih terhubung dalam satu jaringan yang sama dan juga dalam satu IP juga dalam istilahnya sudah diaturkan routing statiknya, seperti itu ya. Successful. Lalu ke PC 1 ke server 1, kita lihat ya apakah bisa. Oh ternyata bisa ya. Jadi dari PC 1 ke router 1 melalui tabel routing ini yang 33.33 ini, dia otomatis ke router 3 melalui IP 13.0. Lalu dari router 3 dikirimkan ke server 1, seperti itu. Kalau dari server 1 diberikan balik ke router 3, router 3 dikirimkan ke router 1, seperti itu ya. Jadi dari PC 1 bisa ke server 1, seperti itu ya. Karena apa? Karena sudah ada tabel routingnya, dan juga yang paling utama yaitu sudah ada gateway-nya ya kan. Kita kan sudah atur gateway-nya ya. Kalau misalkan gateway ini dihapus ya, kita hapus gateway-nya, dia otomatis gak akan bisa jalan, pasti kayak dia terblok, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ke satu ke server 2, kita coba ya. Satu ke router 1 dia otomatis pasti akan ke router 3 ya. Nah, router 3 nyari IP untuk server 2. Oh, ini
bug ya si Cisco-nya, kadang satu ke server 2 kirimkan router 1, terus router 3 ke server 2. Nah server 2 terima, dikirimkan balik ke router 3, lalu ke server 1, lalu ke PC 1, seperti itu ya. Lalu jadi intinya PC 1 ini kan dia udah bisa kemana-mana ya, dia udah bisa ke PC 3, ke PC 2, ke server 1, ke server 2. Nah untuk PC 2 juga otomatis pasti sama dong ya, karena kan masih dalam satu router yang sama juga. Kita sudah, yang penting sudah atur tabel routingnya ya, routing statiknya, dan kita juga sudah aturkan gateway-nya, otomatis dia bisa sampai pasti. Coba ke PC 3 ya, ke PC 3 ke PC 1 pasti kan sudah bisa juga kan, karena nanti kan kita sudah coba ya, pasti bisa. PC 3 PC 2 ya otomatis juga sama dong ya, karena cuma beda router doang ya, tapi dalam satu area yang sama, IP yang sama lah istilahnya gitu ya, router IP yang sama. Yang penting sudah kita aturkan tabel routingnya dan juga untuk gateway-nya seperti itu. 3 ke server 1 juga bisa, ke PC 3 ke server 2 kita aturkan juga, dia bisa ya, successful juga, sudah aman. Nah lalu kita coba apakah server bisa ngirim juga ya, tentu saja bisa ya. Server 1 ke server 2, oke, dia masih nyari sesama server gitu ya, apakah bisa? Kita coba tuh, router 3 otomatis ya dia langsung nyari ke server 2 kan, sama kayak kasusnya PC 1 ke PC 2 ya, dia pergi ke router dulu karena nyari IP ternyata nggak ada yang sama, otomatis dia ya ke gateway, oh ternyata nggak ada yang sama nih, udah aku keluar dulu. Nanti router 3 dicarikan, ternyata ada di server kedua, seperti itu ya, bisa timbal balik ya, dan sukses seperti itu. Server 1 ke PC 1, oke. Otomatis juga pasti bisa ya. Nah dia bisa karena masih dalam satu jaringan yang sama, karena sudah diatur gateway-nya, terus nantinya juga sudah diatur juga seperti itu. Nah, coba PC 3 dan ya dia bisa. Kalau server 2 juga pasti sama gitu ya, karena kan sudah diatur seperti itu. Setelah selesai, kita membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Oke, berarti kita coba tracer T gitu ya, dari CFD. Nah ini kalau tracer T itu juga sama gitu ya, bahwa sama seperti isi video, cuma kita gunakan melalui command prompt seperti itu. Jadi kita caranya tinggal ketikkan tracer T saja, tracer T, lalu kita ketikkan IP ya, kita ketikkan bukan tracer PC 1, PC 3, PC 2, nah itu nggak bisa, kita harus ketikkan secara manual IP address-nya ya. Oke, berarti untuk PC 2 itu dia IP-nya ada di 1.65. Sudah, kita ketikkan saja. Nah, di sini dia langsung ya, tracing route to bla bla over maximum 30 hoops ya. Jadi dia dari 1.62 yaitu ke gateway-nya, yaitu ke router 1. Lalu dicari, oh ternyata 1.05 ada di sini seperti itu. Ya, melalui gambarnya kan. Lalu ke PC 1 ke PC 3, oke kita aturkan juga, coba kita trace juga. 68 juga sama ya. Nah cuma bedanya dia ada 12.2. Nah ini karena dia harus nyebrang dulu ke router kedua ya, otomatis baru bisa ke PC 3. Nah lalu juga sama, kita coba ke server ya, misalkan tracer T 33 ya, jadi dari router 1 dia pindah ke router 3 ya, lalu 3.1, lalu ketika 3.1 dia otomatis langsung ke server 1 seperti itu ya. Lalu coba ke server 2, oke kita coba ya ke server 2 di 43.1 dan ya dia langsung nemu. Nah, dia caranya juga sama,
kayak ke server 1, cuma beda anu aja kan ya, cuma beda jalan dikit aja. Oke, untuk satu ke semua server dan semua PC aman ya. Kita juga coba untuk PC 3. Oke, PC 3 ke PC 1. Berarti ini kita close dulu. 3 PC 3 ke PC 1. Ya, sama caranya ya, kita ketikkan seperti lalu IP tujuannya 8.1.1. Ya sama ya. Dia harus ke pertama dia ke gateway-nya dulu. Ya, ke gateway-nya dulu 254. Lalu harus nyebrang ke router 1. Router 1 dia pergi ke PC 1 seperti itu ya, dia otomatis akan selalu nyebrang ya, karena kan beda router semua seperti itu. PC 3 ke PC 2 sama. Nah, 1.65 aman ya, kita seperti berarti ke 33. Oke, ke server 1 berarti ya 33.1. Oke, bisa ya, saja ya, sama kayak yang tadi ya, sama kalau terus ke PC 1 ke server 1 juga sama kan ya, cuma beda arah aja. Ke gateway dulu 1.6.4. nah lalu dia ke 23.23. nah ini ke gateway sini, dia pergi ke router 3. nah router 3 pergi ke server 1 seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk 43 server 2 ya, berarti 43.1 dia juga bisa ya. Nah untuk server 1 juga apakah bisa ya, server tentu saja bisa juga ya, kita sudah bisa ngatur IP nya, kita juga bisa main promnya juga dong ya. Berarti ke server 2 ya, berarti ya otomatis ke 43.43.1. nah dia pergi, pertama dia pergi ke gateway dulu ya, karena nggak ada yang sama, berarti yang satu network. Nah setelah itu router 3 akan kirimkan ke server 2 43.3.1. Next kemana lagi, ke PC 1, PC 2, PC 3. Oke, berarti sekalian aja ya. PC 3 PC 1 dulu ya, 28.1.1 dia bisa ya. Jadi dari gateway 1 nih ke gateway router 3, lalu ke router 1 nyebrang, lalu ke PC 1 seperti itu. Sama selanjutnya ke PC 2 ya, 98.1.65 dan otomatis bisa juga. Lalu terakhir ke PC 3 yaitu 192.253 juga sama ya. Berarti dari 33 dia nyebrang ke router 2, lalu ke router 3, ke PC 3 ya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, karena sudah yang pertama kita sudah aturkan routing statiknya ini. Yang kedua kita juga sudah aturkan gateway-nya ya. Yang penting setiap router, setiap PC, setiap server tuh harus punya gateway-nya. Kalau dia gak punya gateway-nya, dia gak akan bisa keluar dari areanya dia, gak bisa keluar dari networknya dia seperti itu ya. Dan juga router satunya juga kita sudah aturkan agar dia bisa nyebrang gitu ya, karena ini kan router kan nggak bisa nyambung secara otomatis ya, walaupun dia sudah dihubungkan, kita sudah hubungkan gateway-nya, tapi kalau kita nggak atur lalu lintasnya ya percuma gitu loh, dia nggak akan bisa ngirim seperti itu ya. Oke, jadi sekian dari presentasi saya mengenai praktikum 3 yaitu dari router statik ya. Semoga berkenan dan terima kasih.